Komunikasi organisasi bukan sekadar pertukaran informasi antar anggota organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pembentukan makna yang membangun realitas organisasi itu sendiri. Melalui komunikasi, anggota organisasi memahami tujuan, peran, dan nilai yang berlaku. Tanpa komunikasi, organisasi tidak dapat berjalan secara efektif. Menurut Goldhaber, komunikasi organisasi adalah proses penciptaan dan pertukaran pesan. Pesan tersebut terjadi dalam jaringan hubungan yang saling bergantung. Tujuannya adalah untuk menghadapi lingkungan yang penuh ketidakpastian. Goldhaber menekankan bahwa komunikasi membantu organisasi beradaptasi. Komunikasi menjadi alat penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Katz dan Kahn memandang organisasi sebagai sistem terbuka atau open system. Dalam sistem ini, komunikasi berperan sebagai energi yang mengalir. Proses komunikasi terdiri dari input, throughput, dan output. Input berupa informasi dari lingkungan. Throughput adalah proses pengolahan informasi di dalam organisasi. Output adalah hasil keputusan atau tindakan organisasi. Komunikasi menjaga keteraturan organisasi. Dengan komunikasi, organisasi dapat mencegah entropi negatif atau kekacauan. Dari beberapa pandangan tersebut, komunikasi organisasi dapat dipahami sebagai proses penting. Proses ini membentuk makna, menghubungkan anggota, dan menggerakkan sistem organisasi. Jenis komunikasi organisasi yang pertama adalah komunikasi internal. Komunikasi internal terjadi di dalam organisasi. Contohnya adalah komunikasi antara pimpinan dan karyawan. Selain itu, komunikasi ini juga terjadi antar tim dan antar divisi. Jenis komunikasi organisasi yang kedua adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal terjadi antara organisasi dan pihak luar. Contohnya adalah komunikasi dengan masyarakat, pelanggan, dan media. Jenis komunikasi berikutnya adalah komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terjadi antara atasan dan bawahan. Komunikasi ini bisa bersifat top-down, berupa instruksi. Komunikasi juga bisa bersifat bottom-up, berupa laporan atau masukan. Selain itu, terdapat komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terjadi antar anggota dengan kedudukan setara. Tujuannya adalah untuk koordinasi dan kerjasama. Komunikasi organisasi memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi pertama adalah fungsi informatif. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan anggota organisasi. Fungsi kedua adalah fungsi regulatif. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan aturan dan kebijakan organisasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan. Fungsi ketiga adalah fungsi persuasif. Komunikasi berfungsi untuk memengaruhi sikap dan perilaku anggota organisasi. Tujuannya agar selaras dengan tujuan organisasi. Fungsi keempat adalah fungsi integratif. Komunikasi membantu membangun kebersamaan dan kerjasama. Dengan komunikasi, anggota organisasi merasa menjadi satu kesatuan. Goldhaber menegaskan bahwa komunikasi membantu organisasi bertahan. Katz dan Kahn melihat komunikasi sebagai penopang sistem organisasi. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah jantung organisasi. Tanpa komunikasi yang efektif, organisasi tidak dapat berkembang. Dengan komunikasi yang baik, organisasi dapat berjalan secara teratur dan berkelanjutan. Oke, jadi di sini kesimpulannya itu komunikasi digital dalam organisasi remote bukan sekedar alat, tapi budaya dan disiplin. Bagaimana kita memilih kata, kapan kita bicara, dan bagaimana kita mendengarkan itu jauh lebih penting. Itulah yang akan membuat tim remote tetap kuat, termotivasi, dan efektif dalam pekerjaan.